Pagi, salam sejahtera kita semua. Perkenalkan, nama saya Dina, guru pendidikan agama Katolik di Sekolah SD Negeri 17 Toho, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan 2025 Beks 3 LPTK Santo Fransiskus Asisi Semarang. Hari ini Selasa tanggal 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek video pembelajaran pendidikan agama Katolik kelas 5 PASE B dengan tema Ester Perempuan Pemberani. Selamat menyaksikan. Berdiri, siap, hormat, selamat pagi Bu Guru. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita pada siang hari ini dengan tema Ester Perempuan Pemberani kelas 5 PASE C, kita awali dengan doa pembukaan dipimpin oleh ketua kelas. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Sang Masia yang dijanjikan Allah, pada hari ini mau belajar untuk mengenal Ester sebagai perempuan pemberani yang memperjuangkan umat ini. Ajarlah kami untuk memiliki keberanian dalam melakukan kebaikan, berani menolak kejahatan, dan ikut serta di dalam kegiatan gerejamu saja. Engkaulah Tuhan dan pengacara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, pernahkah kalian merasa takut ketika harus mengambil keputusan yang penting? Misalnya, ketika harus membela teman yang diperlakukan tidak adil, atau tidak harus berbicara jujur, meskipun resiko besar. Pada saat seperti itu, membutuhkan keberanian dan iman. Anak-anak, dalam Alkitab ada seorang tokoh perempuan yang luar biasa bernama Ester. Ia adalah seorang ratu yang dipilih Tuhan untuk menyelamatkan bangsa dari ancaman kehancuran, meskipun hatinya takut karena bisa saja kehilangan nyawa. Ester tetap berani maju menghadap raja tanpa dipanggil. Ia percaya Tuhan akan menolongnya. Anak-anak yang terkasih, siapakah tokoh wanita dalam Perjanjian Lama yang dikenal karena keberaniannya? Ayo, siapakah? Ester. Anak-anak, Ibu akan membacakan PP dan ATP pada siswa. Tujuan pembelajaran peserta didik mengenal salah satu tokoh perempuan dalam Perjanjian Lama, yaitu Ester Perempuan Pemberani. Kriteria tercapaian tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menceritakan kisah Ester sang pemberani berdasarkan Ester bab 2 ayat 1 sampai 23, dilanjutkan bab 3 sampai 15, dan dilanjutkan bab 7 ayat 1 sampai 6 secara kritis dan bergotong royong. Peserta didik mampu menyebutkan keteladanan dan keberanian Ester dalam kehidupan berdasarkan Ester bab 2 ayat 1, dilanjutkan 23
bab 3 ayat 15 dan 17 dan 7 ayat 1 sampai 6 secara kritis dan bergotong royong. Oke anak-anak, ibu akan mengajak kalian bernyanyi. Apakah anak-anak senang saat bernyanyi bersama? Iya, senang. Anak-anak yang terkasih, sekarang kita akan menyimak video pembelajaran. Ratu Ester, sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Ester pasal 1 sampai 8. Pada zaman dulu, ada sebuah kerajaan yang besar di dunia, namanya adalah Kerajaan Persia. Raja Ahasiweros mempunyai ratu bernama Wasti, tetapi raja menghukumnya karena tidak taat. Karena itu, raja mencari seorang pengganti Ratu Wasti. Lalu Anak-anak, apakah anak-anak sudah mengerti dengan video yang tadi? Sudah. Apakah anak-anak sudah paham? Paham. Sekarang kita akan mendengarkan teman kita membacakan teks kitab suci. Raja datang dengan Haman untuk dijamu oleh Ratu Ester. 2. Pada hari kedua itu sementara minum anggur, raja bertanya lagi kepada Ester, apakah permintaanmu Ratu Ester? Niscaya itu akan dikabulkan. Apakah keinginan sampai setengah kerjaan pun itu akan dipenuhi? Jawab Ratu Ester, ya raja, jika hamba mendapat kemurahan hati raja dan jika baik pada pandangan raja, karunialah kepada hambanya nyawa. Hamba itu permintaan hambanya, nyawa bangsa hamba itulah keinginan hamba. 4. Karena kami hamba serta bangsa hamba telah dijual untuk dipunahkan, dibunuh dan dibinaskan. Seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba kami berdiam diri, tetapi malah petaka ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Anak-anak,
Kita tadi sudah bernyanyi, mendengarkan kitab suci, menonton video pembelajaran. Sekarang anak-anak, biar tidak bosan, kita ice breathing. Kita bernyanyi. Tepuk semangat. Kita nyanyi lagu hati-hati, gunakan tanganmu. 1, 2, 3. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Alam Bapa sudah melihat dengan cinta. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Alam Bapa sudah melihat dengan cinta. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Alam Bapa di surga melihat dengan cinta. Hati-hati gunakan kakimu. Ya, sekali lagi, tepuk semangat. Anak-anak, di sini Ibu akan membagi dan kita akan berdiskusi kelompok. Ibu akan membagi dalam 3 kelompok. Di sini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Di sini Ibu ada soal LKPD, jadi Ibu minta dari kelompok 1, 2, dan 3 untuk mengerjakan soal ini. Nanti Ibu akan bagikan dengan kalian. Jadi Ibu minta kalian isi ini, nanti kita presentasi bersama-sama. Siapa Esther menurut bisa tersebut? Siapa Esther yang Ibu jelaskan tadi? Dikerjakan bersama-sama.
sekalian, sudah selesai semuanya? Sekarang Ibu undang untuk presentasi dari kelompoknya. Kelompok 1 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Siapakah menurut kisah tersebut? Siapakah Esther menurut kisah tersebut? Esther adalah seorang perempuan Yahudi yang menjadi ratu Persia. Mengapa Ratu Wasti dipecat dan diusir dari kerajaan? Ratu Wasti dipecat karena menolak perintah raja. Mengapa Esther terpilih menjadi permaisuri bagi Raja Ahasuerus? Esther terpilih karena ia memiliki wajah. 4. Persoalan apa yang dihadapi ketika Haman diangkat menjadi pejabat tinggi di kerajaan? Ketika Haman diangkat menjadi pejabat tinggi. 5. Apa peran Ratu Esther bagi bangsa Israel? Esther berani menghadap raja tanpa dipanggil. 6. Pelajaran apa yang bisa kita petik dari kisah Ratu Esther tersebut? Dari kisah Ratu Esther tersebut, dari kisah Ratu Esther kita belajar bahwa Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2 silakan mempresentasikan hasil kelompoknya. Ya, silakan maju. Siapakah Esther menurut kisah tersebut? Esther adalah perempuan yang pemberani, seorang wanita Yahudi yang jadi ratu. 2. Mengapa Ratu Wasti dipecat dan diusir dari kerajaan? Ratu Wasti dipecat karena menolak perintah raja. 3. Mengapa Esther terpilih menjadi permaisuri bagi Raja Ahasuerus? Karena Esther terpilih karena ia menyampaikan memiliki wajah yang cantik. 4. Persoalan yang dihadapi ketika Haman diangkat menjadi pejabat tinggi. Ketika Haman diangkat menjadi pejabat tinggi. Pelajaran apa yang bisa kita petik dari pelajaran bahwa Tuhan dapat Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Tepuk tangan. Anak-anak, Ibu akan membacakan hasil kesimpulan berikut ini. Yang pertama, siapakah Esther menurut kisah tersebut? Esther adalah seorang perempuan Yahudi yang menjadi ratu di Persia. Ia diangkat menjadi permaisuri Raja Ahasuerus dan dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsanya, bangsa Israel.
Nomor 2, mengapa Ratu Wasti dipecat dan diusir dari kerajaan? Ratu Wasti dipecat karena menolak perintah Raja Aswaros untuk tampil di hadapan para tamu pada pesta kerajaan. Terus, penolakan dianggap sebagai bentuk ketidakadilan dan bisa menjadi contoh buruk bagi para perempuan lain di kerajaan. Itu yang nomor 2. Nomor 3, mengapa Ester terpilih menjadi permaisuri bagi Raja Aswaros? Ester terpilih menjadi Raja Aswaros karena ia memiliki wajah yang cantik, kemudian hatinya yang lembut, dan sikap yang bijaksana serta rendah hati. Raja sangat berkenan kepada lebih daripada perempuan lain sebagai bangga menjadinya permaisuri. Nomor 4, persoalan apa yang dihadapi ketika Haman diangkat menjadi pejabat tertinggi di kerajaan? Ketika Haman diangkat menjadi pejabat tinggi, ia marah karena Mordekai atau paman Ester tidak mau sujud kepadanya. Nomor 4, persoalan apa yang dihadapi ketika Haman diangkat menjadi pejabat tinggi di kerajaan? Jawabannya, ketika Haman diangkat menjadi pejabat tinggi, ia marah karena Mordekai paman Ester tidak mau sujud kepadanya. Akibat dendamnya, Haman berencana memusnahkan seluruh bangsa Yahudi di kerajaan Persia. Nomor 5, apa peran Ratu Ester bagi bangsa Israel? Ratu Ester berani menghadapi raja tanpa dipanggil, suatu tindakan yang beresiko mati. Demi memohon agar bangsanya diselamatkan. Melalui keberaniannya, Tuhan membebaskan bangsa Israel dari ancaman yang jahat. Nomor 6, pelajaran apa yang bisa kita petik dari kisah Ratu Ester tersebut? Dari kisah Ratu Ester, kita belajar bahwa Tuhan dapat memakai siapapun, termasuk perempuan, untuk melakukan hal besar. Keberanian dan iman kepada Tuhan dapat mengalahkan rasa takut, ketaatan, dan pengorbanan demi kebenaran membawa keselamatan bagi banyak orang. Inilah inti dari kesimpulan materi pada hari ini. Dikerjakan secara mandiri ya. Ada yang sudah selesai? Kalau sudah selesai, kumpulkan. Ya.
kalian pertanyaan refleksi, jawab ya atau tidak. Pertanyaan refleksi, apakah kalian mengalami kesulitan dalam mengalami materi Ester Perempuan Pemberani? Dua, kalian senang mengerjakan soal secara berkelompok? Ibu tanya sekali lagi, apakah kalian senang mengerjakan soal secara berkelompok? Apakah ada yang mengalami kesulitan saat mengerjakan tugas kelompok? Berarti mengenai Ester ini sudah cukup jelas ya. Anak-anak, apakah kalian ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, apakah pelajaran kita hari ini sudah dimengerti? Anak-anak, ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Tugas mencari informasi mengenai materi tentang Maria dan Elizabeth mengunjungi rencana alam. Anak-anak, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita tutup dengan doa penutup. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus kami yang penuh cinta, terima kasih atas pelajaran hari ini. Sebagaimana Engkau telah menunjukkan sikap peduli kepada orang-orang sakit dan menderita, ajarilah kami memiliki kepedulian antara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, terima kasih telah belajar pada hari ini. Semoga pelajaran pada hari ini bermanfaat bagi kehidupan kita.